Ya, shalom suami istri yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke perikop yang ke-12, yaitu dari belajar dari kesalahan melalui kegiatan bulan madu atau honeymoon yang kedua yang kita adakan di kesempatan-kesempatan khusus dalam pernikahan kita. Dalam perikop yang ke-12 ini kembali kita akan masuk dalam pelajaran kita di kitab Kejadian. Jadi apa aja teladan-teladan yang bisa kita dapatkan dari kitab Kejadian yang digenapi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Apa saja penyediaan Tuhan dalam pernikahan itu? Menyambung perikop yang ke-11, yaitu kita akan fokus pada visi penyediaan. Nah, seringkali pernikahan kita fokusnya dalam hal-hal yang lain. Dari bagaimana kita meniti karir, bagaimana kita membuka usaha baru, usaha bersama pasangan atau dengan keluarga, dan beberapa kegiatan bisnis yang lain. Tetapi seringkali kita kurang mendasari semua kegiatan itu atas dasar adanya penyediaan Tuhan dalam pernikahan. Sebab itu fokus kita betul-betul harus visi atas penyediaan Tuhan itu seperti apa. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dalam kisah pernikahan di Kana, di situ firman Tuhan berkata, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung atau 80 atau 120 liter. Ini menurut Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memenuhi apa yang dilakukan oleh Allah Tritunggal saat penciptaan dan memberkati pernikahan Adam dan Hawa. Dan Tuhan Yesus juga menggenapi di dalam kehidupan masa kini, yaitu dikatakan atas tempayan yang isinya sekitar 80 sampai 120 liter per tempayan. Jadi cukup besar ya air yang ditampungnya. Artinya Tuhan sanggup menyediakan menyediakan anggur yang cukup banyak. Dan itu mengandung makna bahwa Tuhan sanggup mengadakan penyediaan dalam hidup kita dalam jumlah yang cukup, ya, cukup banyak. Anggur yang diciptakan melalui 6 tempayan itu yang masing-masing isinya 2-3 buyung atau antara 80 sampai 120 liter itu, menurut perhitungan anggur dalam setiap tempayan dapat dipergunakan untuk pesta sepanjang hari. Sehingga diperkirakan dari seluruh anggur yang baru diciptakan itu dapat digunakan sepanjang 6 hari berikutnya. Padahal katakanlah pesta itu hampir berhenti karena kehabisan anggur pada hari ketiga. Berarti ditambah dengan 6 hari berarti menjadi 9 hari 9 malam. Rencana manusia pesta 7 hari 7 malam. Angka genap, angka yang sempurna. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan, penyediaannya yang sangat luar biasa, maka pesta itu bukan sekedar selesai di 7 hari 7 malam, tetapi bahkan 9 hari 9 malam. Seandainya benar bahwa mereka nyaris kehabisan anggur pada hari ketiga, maka dapat dikatakan bahwa mereka dapat memperpanjang pestanya lebih dari rencana semula. Tuhan tidak perlu melakukan trial and error. Tuhan tidak sedang coba-coba. Kita perlu belajar dari kesalahan. Tuhan tidak. Tuhan melakukan segala sesuatu sekali Ia melakukannya itu sungguh amat baik. Mehodetobe. Coba bayangkan ya, meskipun ada pemimpin pesta, rencana manusia dengan manajemen yang rapi dan direncanakan 7 hari 7 malam nyaris gagal mungkin sekitar hari ketiga, tetapi oleh keberadaan Tuhan yang mengadakan penyediaan dalam pernikahan itu, maka pesta itu jauh lebih lama, lebih panjang, lebih meriah, lebih nikmat dari rencana semula. Sesuatu yang sempurna dalam anggapan manusia tidaklah menjamin segalanya bakal lancar.
Mereka nyaris gagal karena kehabisan anggur. Dan inilah manfaat, makna, arti yang sangat indah bahwa Tuhan bukan hanya peduli dengan wedding day, dengan hari resepsi itu, tetapi Tuhan menyediakan kebahagiaan yang terkenang yang dapat dinikmati sampai hari-hari ke depan. Nah, fokus pada visi penyediaan ini kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tahu mengapa tujuan Tuhan membangun rumah tangga. Bagaimana kerinduan Tuhan menyertai perjalanan sebuah rumah tangga. Sehingga benar-benar kita akan mengalami lebih dari sekedar penerima hak kesulungan. Karena Tuhan memberikan mandat, berkat multiplikasi, berkat otorisasi dalam keadaan yang mehode tobe, sungguh amat baik. Nah, itulah pengertian yang bagaikan fondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Pernikahan diibaratkan sebagai perjalanan. Namun pernikahan juga diibaratkan kita seperti sedang membangun gedung yang tinggi. Bangunan yang kokoh, yang tentu harus dilandasi dengan fondasi yang kuat. Fondasi firman Tuhan, fondasi pengertian bahwa Tuhan adalah penyedia setiap pernikahan, dan kita harus fokus pada visi penyediaan itu. Dan penyediaan itu ternyata jelas khusus untuk kehidupan berkeluarga. Jadi memang bisa melalui keberhasilan dalam bisnis, melalui keberhasilan dalam meniti karir, ya, melalui keberhasilan dalam merenungkan kiat-kiat, ide-ide kreatif dalam berbagai bidang. Tetapi hasil akhir dari penyediaan Tuhan itu adalah bagi rumah tangga. Coba kita perhatikan alam semesta ini, saudara, bahwa Tuhan menciptakan dengan begitu lengkap, dengan begitu megah. Ada banyak galaksi-galaksi yang tercipta. Kalau kita ambil satu galaksi yang terdekat saja, ya, di mana matahari sebagai sentralnya, kita lihat ada banyak sekali planet-planet di sekitar bumi ini. Ya, yang terbesar mulai dari matahari, kemudian ada Jupiter, ada planet-planet yang lain, ya, sampai planet yang terkecil yang diduga sudah bukan dianggap sebagai planet lagi, namanya Pluto. Ya, begitu banyak planet-planet itu. Mungkin kita berpikir kenapa kita tinggal di bumi, kenapa kita hanya tinggal di planet yang sebesar bumi, tidak sebesar Jupiter, ya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan menempatkan kita di planet bumi merupakan tempat yang paling ideal, yang memenuhi segala persyaratan untuk kehidupan kita. Ya, dan meskipun ada banyak teori-teori yang mengatakan penciptaan alam semesta ini melalui berbagai macam hal, antara lain adalah teori The Big Bang Theory. Kita tahu itu, ya. The Big Bang Theory merupakan teori yang sangat terkenal, di mana pada awalnya mirip seperti yang Alkitab katakan dalam Kejadian 1 ayat 1, bumi dalam keadaan kosong, gelap gulita, dan menurut teori The Big Bang Theory itu disebutkan tahu-tahu mendadak ada ledakan besar, ya, dan ledakan itu menghasilkan jutaan, miliaran atau triliunan partikel-partikel kecil yang menyebar ke seluruh alam semesta. Dan selama ribuan tahun, ribuan abad mungkin disebutkan, ya, partikel itu berkumpul akhirnya menjadi cikal bakal planet. Dan dari planet-planet itu maka salah satu planet ada bibit kehidupan mungkin dari benih yang kecil, ya, yaitu mungkin semacam amuba, binatang bersel satu, kemudian berkembang akhirnya menjadi semacam kecebong, ya, semacam katak kecil menjadi katak besar, akhirnya seperti tikus, berkembang menjadi monyet kecil, monyet besar, kemudian digabung dengan teori Darwin, yang sebetulnya Darwin pun menyimpulkan bahwa seolah-olah alam semesta ini tercipta untuk perkembangan hewan-hewan yang kemudian ada the missing link, ya, ada rantai yang hilang antara hewan vertebrata, hewan bertulang belakang dengan manusia.
Jadi rupa-rupanya teori itu difahami dengan cara yang juga kurang tepat, yang seolah-olah orang memperkirakan setelah The Big Bang Theory maka muncullah teori evolusi, ya, dari binatang kemudian menjadi manusia, dan binatang yang terdekat adalah kera atau monyet, ya. Boleh-boleh saja orang berpikiran seperti itu karena memang ilmu pengetahuan terbuka untuk memikirkan banyak hal. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga, suami istri yang takut akan Tuhan, mengerti kebesaran Tuhan, kita pasti akan mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mendorong pada pengertian bahwa apa yang Tuhan ciptakan dari sekian juta, mungkin miliar planet-planet yang ada, Tuhan mempersiapkan penyediaan yang khusus untuk keluarga. Dan biarlah keluarga akhirnya kita anggap sebagai sasaran berkat Tuhan. Apa yang disebut mehodetobe, apa yang disebut sebagai baik yang bahkan lebih dari sekedar baik, yaitu sungguh amat baik itu, yaitu segala sesuatu yang baik, yang sungguh amat baik yang Tuhan ciptakan untuk rumah tangga. Karena bumi ini dibagi dengan beberapa benua, dari setiap benua ada beberapa negara, setiap negara ada kota-kota besar, kota-kota kecil, dan masing-masing kota itu terdiri dari rukun warga, rukun tetangga, dan komunitas yang terkecil adalah rumah tangga. Dan inilah rumah tangga, ya, sebagai sasaran mehodetobe, sebagai sasaran penyediaan Tuhan, penyediaan yang sungguh amat baik. Sangat luar biasa, saudara, bahwa melalui pelajaran kita di perikop yang sampai yang ke-12 ini, kita bisa melihat bahwa sejak dari kitab Kejadian pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ialah yang mencipta segala sesuatu yang mehodetobe, yang sungguh amat baik itu, khusus untuk keluarga atau rumah tangga. Sebab itu hari ini nikmatilah pemulihan segala sesuatu untuk mendapatkan sungguh amat baik itu. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, kita yakini, saudara, bahwa sebelum Tuhan datang kembali ke dunia ini untuk yang kedua kalinya, maka akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Apa itu? Pemulihan atas kehidupan rumah tangga, ya. Segala sesuatu itu berawal, ya, asal muasalnya adalah rumah tangga. Dan biarlah penyediaan Tuhan yang mehodetobe, yang sungguh amat baik itu bermula di dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga kita, rumah tangga yang dipulihkan dalam segala sesuatu, maka akan mengawali kehidupan yang sungguh amat baik. Mehodetobe. Cara hidup kita pasti berubah, ya, kalau kita mengetahui ini. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-13, biarlah kita memiliki cara hidup yang baik, karena kita mengalami setiap tahap menjadi sungguh amat baik. Kita tahu tahapan-tahapan dalam kehidupan berumah tangga. Dari awal, pertama adalah tahap kejutan. Ketika seorang suami istri mendapatkan keturunan anak yang pertama, wah, itu tahap sukacita, saudara, terkejut, ya. Suami berubah status sebagai ayah, istri berubah status atau bertambah, ya, statusnya menjadi ibu dan mendapati anak mungil, ya, sebagai buah hati berkat kepercayaan dari Tuhan. Tahap kejutan ini berlangsung menjadi tahap kicauan, yaitu ketika anak memasuki usia sekolah, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh anak. Oh, sukacita, saudara. Kemudian ada satu tahap yang agak mengkhawatirkan, yaitu tahap kekacauan ketika anak-anak remaja sudah mulai dalam tanda petik maunya sendiri, agak terpisah dengan orang tuanya dalam komunikasi, karena apalagi anak-anak muda zaman sekarang lebih percaya sumber nasihat dari sesamanya atau dari media sosial daripada orang tua, saudara, sehingga perlu
penanganan khusus pada perikop-perikop selanjutnya. Tetapi kita tahu Tuhan menyediakan tahap keharuan, ya, melalui tahap kekosongan di mana anak-anak meninggalkan orang tua, tapi akhirnya Tuhan lengkapi dengan tahap keharuan di mana anak-anak akan membawa cucu bagi orang tuanya, dan siklus ini terus-menerus akan kita alami. Mungkin setiap kita bisa mengalami lebih dari satu tahap. Ya, mungkin anak kita memasuki tahap kejutan, kita sebagai orang tua mungkin memasuki tahap kekosongan karena sedang ditinggalkan anak mulai mandiri, tapi sementara anak yang lain membawa cucu buat kita dan kita masuk dalam tahap keharuan, dan demikianlah siklus ini terus-menerus dalam keadaan mehodetobe. Itulah penyediaan Tuhan. Setiap tahap kita harus nikmati bagaimana Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan pernikahan kita. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika suami dan istri duduk bersama dengan rukun, maka ke tempat mereka lah, tempat kita lah, Tuhan memerintahkan berkat, yaitu kehidupan kekal selama-lamanya. Kehidupan yang mehodetobe, rumah tangga yang sungguh amat baik, pernikahan yang harmonis, yang kita pelajari melalui honeymoon kedua. Mungkin kita terbuka untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada, tapi kita juga belajar bisa dari beberapa tokoh-tokoh lain yang ada di Alkitab. Ada teladan yang perlu kita ikuti, ada contoh-contoh yang tidak perlu kita teladani, sehingga kehidupan rumah tangga kita benar-benar menghadirkan Tuhan, dan Tuhan membuat rumah tangga kita penuh dengan anggur yang terbaik, ya, anggur yang sungguh mehodetobe, sungguh amat baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pernikahan kita semua. Amin. God bless you.